warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Maulana, nomor NIM 200-278 dari kelas 6B dengan mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi motivasi. Yang pertama ada pengertian motivasi. Keberhasilan merupakan sebuah output dari proses yang berkesinambungan dan akumulasi berbagai faktor pendorong. Menurut PESI tahun 2000, keberhasilan seseorang tergantung dari berbagai faktor. Berbicara tentang motivasi, maka akan muncul suatu pemahaman bahwa makna itu akan mengarah kepada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga akan mendapatkan kepuasan. Karena adanya kebutuhan itu, maka menimbulkan suatu dorongan atau usaha yang terwujud dalam suatu perilaku tertentu. Konsep motivasi. Konsep motivasi menyatakan bahwa bila mana seseorang sedang mengalami motivasi atau sedang yang tidak seimbang, artinya dia sedang berada dalam a state of disequilibrium. Tetapi sebaliknya, bila mana apa yang menjadi dorongan itu sudah diperoleh, berada di tangannya dan mendapat kepuasan daripadanya, maka dikatakan bahwa orang itu telah memperoleh satu keadaan seimbang. Ia sudah berada dalam a state of equilibrium. Segi lingkungan. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang termotivasi, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik berasal dalam diri seseorang berupa sikap, harapan, cita-cita, dan di posisi kebutuhan yang berkembang. Sedangkan faktor eksternal adalah desakan dari luar yang menyebabkan seseorang termotivasi. Berdasarkan gambar di atas ditunjukkan bahwa 1. Need merupakan kebutuhan-kebutuhan yang terdapat dalam diri seseorang yang harus dipenuhi. Yang kedua, ketika kebutuhan tersebut muncul, maka fenomenanya tampak pada dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan. Dan yang ketiga, akibat dari tindakan tersebut, maka tujuannya ini memuaskan kebutuhan terpenuhi. Dari uraian di atas, maka motivasi merupakan upaya individu dalam memenuhi kebutuhannya. Selama kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka dorongan untuk melakukan sesuatu terus dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan pada diri seseorang untuk melakukan suatu tingkah laku tertentu karena dikehendaki. Motivasi adalah dorongan yang meliputi jiwa dan jasmani untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Motivasi merupakan sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Motivasi adalah sesuatu yang melatar belakangi individu untuk berbuat supaya tercapai tujuan yang dikehendakinya. Motivasi adalah suatu proses mempunyai tenaga dan tujuan tertentu. Ciri-ciri individu bermotivasi berprestasi diantaranya 1. Self-confidence, percaya akan kemampuan sendiri. 2. Originality, mempunyai daya kreativitas yang tinggi, selalu ingin berbuat sesuai dengan aslinya. 3. People-oriented, tidak memperalat orang lain, terbuka terhadap kritikan, tidak menyalahkan orang lain. Yang keempat, ada task result oriented, berani mengambil resiko terhadap apa yang telah diputuskan, semangat tinggi untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima, future oriented, mempunyai daya antisipasi yang tinggi, mempunyai analisa. Yang keenam, ada risk taker, menyenangi tugas yang menantang. Sikap dasar motivasi berprestasi. Yang pertama, ada senang menghadapi tantangan yang beresiko sedang, tanggung jawab pribadi tinggi, ingin belajar dari pengalaman. Pengalaman dijadikan sebagai umpan balik, adanya perasaan dikejar waktu, menyukai situasi yang menjemuk,
mampu menerima kegagalan, mampu menggunakan pikiran dan akal, kreatif dan inovatif, mempunyai pengendalian diri yang kuat, sanggup bertahan dalam situasi yang tidak menentu, memiliki standar kesempurnaan untuk dirinya sendiri, sanggup terlibat dalam jangka waktu yang lama, mempelajari lingkungan, dan berhubungan tidak sekedar persahabatan tetapi juga mendapat pengetahuan. Karakter motivasi. Yang A. Majemuk. Motivasi individu untuk melakukan tindakan pada dasarnya tidak hanya mengandung satu tujuan saja, melainkan lebih dari satu tujuan. Oleh sebab itu, ada banyak tujuan yang ingin dicapai oleh individu karena adanya motivasi ini. Yang B. Dapat berubah-ubah karena adanya keinginan yang bermacam-macam. Maka hal ini pun akan berpengaruh terhadap motivasi yang dimiliki oleh individu. Bisa saja suatu ketika ia menginginkan kenaikan gaji, tetapi di lain kesempatan ia ingin karirnya naik. Yang C. Berbeda untuk setiap individu. Pada dasarnya tidak ada persamaan motivasi antara individu yang satu dengan yang lain. Dua individu yang sama-sama melakukan suatu tindakan tertentu, bisa saja yang memotivasi tindakan itu tidak sama. Beberapa tidak disadari. Ada sementara yang memahami mengapa ia melakukan suatu tindakan. Bisanya karena adanya peristiwa yang menekan keinginan masuk ke dalam bawah sadar. Sehingga ketika muncul suatu tindakan, individu tersebut tidak mampu untuk mengenali motivasinya apa. Faktor penurunan motivasi. Yang pertama ada lingkungan yang tidak kondusif yang berakibat tidak nyaman. Merasa berada dalam situasi yang menakutkan karena adanya ancaman. Beban pekerjaan yang melebihi kapasitas. Pekerjaan terlalu rutin, tidak ada tantangan. Kurang menguasai pekerjaan termasuk prosedur-prosedurnya. Tidak ada ukuran tentang standar keberhasilan. Tidak ada keseimbangan antara reward dan punishment. Tidak ada kesempatan untuk mengembangkan skill sehingga menghadapi pekerjaan baru menjadi sulit. Berada di lingkungan kerja yang baru, mempunyai penilaian bahwa dirinya tidak berada dalam kelompok, tidak memperoleh umpan balik yang membangun, kurang memperoleh pengarahan dan bimbingan dari atasan, dan merasa diasingkan oleh teman-teman. Teori motivasi. Yang pertama ada teori kebodohan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, apabila pimpinan ingin memotivasi bawahannya, harus mengetahui apa kebutuhan bawahannya. Maslow, salah satu seorang mengkaji teori kebutuhan, berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan seseorang berjenjang, artinya bila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang utama. Mengkaitkannya dengan faktor lingkungan, sebaliknya bila pegawai itu puas, hal tersebut selalu dihubungkan dengan pekerjaan itu sendiri. Yang kedua ada teori motivasi instrumental. Teori instrumental ini meliputi tukar-menukar dan teori harapan. Secara ringkas, mengenai teori tukar-menukar dalam buku Administrative Behavior tulisan Simon, lebih dikenal dengan sebutan Model of Organizational Equilibrium, dijelaskan bahwa dalam setiap organisasi selalu terjadi proses tukar-menukar atau jual-beli antara organisasi dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Orang-orang menyumbangkan pengetahuannya kepada organisasi dan organisasi memberi imbalan dan atau menukarnya dengan gaji atau upah. Hasil produksi organisasi, baik yang berupa barang ataupun jasa,
kemudian dijual. Hasil penjualan merupakan pendapatan organisasi. Dari pendapatan inilah terorganisasi memberikan imbalan kepada pegawainya. Yang ketiga ada pendekatan dalam motivasi kerja. Secara teoritis, motivasi merupakan suatu proses dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik faktor fisiologis maupun faktor psikologis yang menggerakkan perilakunya untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dalam pandangan sistem, motivasi terdiri dari 3 komponen dasar yang saling berhubungan dan saling berinteraksi, yaitu komponen kebutuhan, dorongan, dan komponen imbalan. Kebutuhan merupakan sesuatu yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam diri seseorang, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Dorongan merupakan suatu kekuatan jiwa yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Sedangkan imbalan merupakan tujuan yang telah dicapai sebagai hasil tindakan atau perbuatan tersebut. Yang keempat ada teori proses motivasi kerja. Teori proses lebih ditekankan pada pengkajian bagaimana motivasi itu bisa terjadi. Di antara teori yang relevan diantaranya teori pengharapan dari Viktor Fromm dan teori Porter-Lawler. Teori Fromm sebetulnya merupakan pengembangan dari teori Kurt Lewin dan Edwin Tolman. Teori Fromm menunjukkan sejumlah variabel yang dikenal dengan V, valensi, instrumentality, dan ekspektansi. Valensi berkaitan dengan kadar kekuatan keinginan seseorang terhadap hasil tertentu. Indikasinya mencakup nilai, upah, sikap, dan kegodaan hasil. Nilainya bisa bersifat positif dan negatif. Positif apabila hasilnya disenangi, sebaliknya hasil yang dihindari atau dibenci disebut valensi negatif. Instrumentalitis berkaitan dengan hubungan antara hasil tingkat pertama dan hasil tingkat kedua, atau hubungan antara prestasi dengan imbalan atau pencapaian prestasi tersebut. Pengharapan adalah suatu keyakinan bahwa suatu usaha akan menghasilkan suatu tingkat prestasi tertentu. Teori ini menunjukkan bahwa tingkat pengharapan berkisar antara 0 sampai 1. Selanjutnya ada motivasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas. Secara konseptual, kinerja merupakan terjemahan yang paling dianggap sesuai dari istilah performance. Juga diartikan untuk kerja atau pelaksanaan kerja atau pencapaian kerja atau hasil kerja, unjuk kerja, penampilan kerja. Smith dalam Yoyon Bahtiar Irianto menyatakan bahwa performance atau kinerja kerja adalah output derived from processes. Human of altruist. Jadi dikatakannya bahwa kinerja merupakan hasil kerja dari suatu proses. Artinya, hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan untuk kerja seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepada sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Kinerja yang baik dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi. Sebab kemampuan tanpa motivasi atau motivasi tanpa kemampuan, keduanya tidak dapat menghasilkan output yang tinggi. Untuk memperjelas ungkapan tersebut, McF dan Pofferberger menggambarkan secara matematik, yaitu ability as motivation, sama dengan job performance. Yang terakhir ada berdasarkan rumus tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil perkalian antara kemampuan dan motivasi. Kemampuan merupakan hasil perpaduan antara pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Sedangkan pengertian motivasi diartikan sebagai suatu pendorong yang menyebabkan orang berbuat sesuatu. Kemampuan personil erat kaitannya dengan cara mengadakan penilaian terhadap pekerjaan seseorang, sehingga perlu
ditetapkan standar performance, dan menjelaskan tentang materi motivasi apabila ada perkataan yang salah ataupun tidak jelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.